Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan kembali silaturahmi kita dengan ibu mentor kita, Ibu Siti Andariah, dan kita masih bertemu kembali dengan Pak Farid, Bu Yuna, Pak Rudi, dan Pak Bambang setelah sekian hari kemarin selama 5 hari kita bertemu secara tatap muka langsung, dan hari ini kita bertemu secara virtual. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan tugas ini dengan penuh semangat dan diberi kemudahan. Amin. Semoga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Siti Andariah yang kami hormati, yang kami banggakan, yang benar-benar memberikan support dan motivasi kepada kami, ya, serta teman-temanku yang seperjuangan, yang sama-sama menuntut ilmu di sini, yang saya banggakan pula. Baik, pada kesempatan ini adalah OJT yang kedua. OJT yang kita bertemu di OJT kedua, pertemuan pertama dengan ibu mentor kita. Baik, kami beri kesempatan waktu sepenuhnya kepada ibu mentor kita, Ibu Andariah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan bahagia, apa kita sudah berdoa tadi? Belum. Oh ya, belum. Oleh Ibu Moderator, kita berdoa dulu ya. Iya. Iya, Ibu. Kita berdoa menundukkan kepala sejenak untuk memohon lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat sampai dunia dan akhirat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Foto bersama dulu, jangan sampai ada yang keputus. Awas, datanya. Ada iklan. Cucu ya Pak Rudi ya. Foto bersama dulu ya. Siapa yang ngambil? Silakan, yang paling bagus kameranya. Saya ambil, Bu. Siap. Senyum-senyum. 1, 2, 3. Nah. Sudah, Bu. Saya. Lagi Pak Bambang, pakai gaya biar kelihatan semangat. Dibuka ininya, dibuka dulu videonya. Kopi dulu yang ini yang tadi ya. Kopi dulu saya. Nah, tadi udah masuk. Pak Rudi. Nah, Oke. Pak Rudi. Ya. Di kameranya. Videonya. Ya, semangat. 1, 2, 3. Dah. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu Pak Farid, linknya makasih. Bu Firat, moderatornya makasih. Kadang-kadang bagian tugas-tugas gini yang dilupakan doanya, tapi ada yang saya juga sering loh foto bersama absen itu sering kelupaan ya, enggak apa-apa, kita saling mengingatkan. Recording juga kadang-kadang lupa ya. Terima kasih recordnya juga, dan alhamdulillah alamin kita selalu diparingi sehat ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tantangan karya ke depan itu tidak menyurutkan api panjenengan semua, karena waktunya 38 hari. Alah osek 38 dina wae gitu, kadang-kadang orang Jawa bilang gitu. Iya, sesuai. Iya, sehari itu sangat bermakna banget. Jadi Bapak Ibu mohon diatur waktunya betul, maksudnya juga disesuaikan dengan kesehatannya ya, walaupun bagaimanapun ya tetap harus istirahat, harus tetap mengutamakan istirahat. Begitu. Jadi manajemen waktu, manajemen ini karya dan tugas ini betul-betul ibadah juga dan keluarga tidak boleh dilenakan. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini nanti saya
paling tidak begini, untuk kedepannya saya coba biar tahu bagaimana gambaran selama di ST1 penjenengan semua. Halo, suara saya jelas? Jelas, jelas. Saya di Malang Bapak Ibu nih, lagi di pelatihan Senin sampai Kamis di Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian nanti mulai Kamis siang di LPMP tentang pemetaan mutu. Kalau di ini peningkatan mutu pengawas SMA yang di Dinas Pendidikan Provinsi 4 hari, 6 hari full. Bapak Ibu begini, untuk penjenengan saya minta maksimal 2 menit ya masing-masing, penyenator sendiri, nanti Bu Futurat yang ngatur. Kalau sudah 2 menit mohon di stop gitu sehingga kita tidak kemana-mana. Jadi mohon diceritakan di sini tentang pelaksanaan IST 1, kemana arahnya PD, pengajar praktek penjenengan, dalam mengarahkan pelaksanaan RT LPP nanti, kemudian juga sampai menginjak ke IST 2. Jadi paling tidak 38 hari ke depan ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan informasi dari para pengajar praktek, para instruktur ya, maksimal 2 menit. Monggo Bu Futurat diatur waktunya, silakan. Ya. Mulai siapa dulu? Ya, Pak Farid. Pak Farid. Ya. Oke, silakan. Ibu, saya pakai waktu dulu. Oke, siap Pak Farid. Monggo saling melengkapi ya. Untuk yang diutarakan oleh teman sebelumnya sama gitu, berarti enggak usah. Jadi yang beda gitu ya. Kendala dan solusi apa yang ditemukan di sana. Baik, terima kasih. Monggo mulai dari Pak Farid. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Berarti silakan mempresentasikan waktunya 2 menit. Saya akan menghitung waktunya di sini, dimulai dari Pak Farid. Silakan Pak Farid. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi minallah wa anallahu wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Ibu mentor kita, Ibu Siti Andariah. Terima kasih Ibu sudah bisa bergabung bersama kami dan memberikan arahan-arahannya untuk kami semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan calon pengawas di grup Cawas Hebat H2 ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu secara luring, bertatap muka, yang tadinya saya tidak tahu sosoknya Pak Bambang, tidak tahu bagaimana itu Bu Futirot, kalau dengan Bu Yuna dengan Pak Rudi itu kan sering ketemu. Ya, tinggal mungkin di grup ini tinggal satu lagi yang belum ketemu. Ibu mentor, mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa ketemu secara langsung ya Bu ya. Baik saya yang main ke sana atau mungkin Ibu yang main ke tempat saya di sini, ke tempat kami di Rangkas Metro. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, di EST1 itu alhamdulillah kita sudah bisa jalani di tanggal 12 sampai tanggal 16 kemarin, itu selama 5 hari. Kalau bagi saya sih banyak sukanya gitu, kalaupun memang dukanya itu saya hampir keteter di pengerjaan tugas Bu, pengerjaan tugas. Dan sebenarnya pengerjaan tugas itu yang jelas-jelas mengarahkan kita untuk masuk ke IJT 2. Dan dasar-dasarnya itu tugas-tugas di ST1 itu saya kira itu kan dasarnya sebenarnya di OJT 1. Kalau di OJT 1 itu kita bisa secara optimal mengerjakan, saya kira di IST1 pun seharusnya bisa gitu. Cuma karena mungkin kitanya yang kurang persiapan, ya, saya akui saya kurang persiapan, dan waktunya juga itu terlalu dipadatkan menurut saya. Di ST1 itu hanya 5 hari
hari juga kan kepotong dengan ada pengarahan dari Pak Gubernur gitu kan, itu mungkin di luar jadwal, sehingga kendala yang sangat bagi saya itu ya di pengerjaan tugas itu. Punten, waktunya sudah 3 menit. Siap Bu, tinggal 2 menit lagi. Nah, arahan dari Pak pengajar saat itu, Pak Tatang Sutiana yang dari LPMP, alhamdulillah kami seperti yang tadi Bu Yuna katakan bahwa pengajar itu santai tapi kena gitu. Artinya kita tidak dituntut untuk serius gitu ya, dengan cara yang santai, tapi semua alhamdulillah semua kita gitu yang di kelas H itu bisa mengerjakan tugas, bahkan mungkin targetnya harusnya mungkin tanggal 16 baru beres gitu, itu kita di tanggal 15 malam harinya itu kita alhamdulillah udah beres semua gitu. Sampai dari tugas 1 sampai tugas 14 tidak ada yang terlalu ini. Kalaupun secara pribadi saya sempat keteter, tapi ada bantuan atau motivasi support dari teman-teman di kelas H itu, sehingga semua tugas dari tugas 1 sampai tugas 14 kita bisa selesaikan. Adapun untuk di OJT 2 itu kami diarahkan untuk melaksanakan tugas di sekolah asal dan tugas di sekolah magang. Kalau di sekolah asal itu sesuai dengan kendala permasalahan yang kita dapatkan di OJT 1 ya, hasil observasi di OJT 1 dikemas di IST 1, sehingga di OJT 2 itu tinggal pelaksanaan. Kalaupun memang masih ada, khususnya untuk saya masih ada yang harus saya perbaiki gitu. Nah, mudah-mudahan di hari ini ada masukan-masukan dari teman-teman ataupun dari Ibu Mentor. Untuk di untuk di sekolah magang itu dari kami bisa melaksanakan atau bisa untuk peningkatan mutu kami sebagai pengawas nantinya yang berkaitan dengan nilai APK yang paling kecil gitu. Kebetulan kalau saya itu di evaluasi pendidikan, jadi sehingga atas arahan Pak Tatang pada saat itu bahwa saya di sekolah magangnya, kebetulan di SMK Negeri 1 Cipanas saya magangnya Bu, itu harus fokus ke evaluasi pendidikan. Itu saja mungkin untuk awalan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon bimbingan dan arahan dari Ibu Mentor, masukannya juga, dan dari teman-teman mohon minta masukannya. Itu aja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Bu Putira. Langsung. Iya. Terima kasih loh. Iya, Bu Andar, waktunya berapa menit, Bu Andar? 2 menit. Oh iya, tadi kan nggak apa-apa, tadi kan preambul pengantar dari ketua. Iya, pengantar dari ketua. Tadi 6 menit ya Pak Ketua. Sekarang dilanjut dengan Bu Yunawati, dipersilakan. Waktunya 2 menit, mulai ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mentor kita, Ibu Siti Andaria. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Cawas hebat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, baik Ibu, untuk memaparkan hasil IST 1 tidak beda jauh dengan apa yang diutarakan oleh Pak Farid. Jadi kita mendapatkan ilmu baru, yang pertamanya mulai dari karakter building sampai dengan RTLPP. Jadi kita mendapatkan semua itu ke-7 materi itu dalam waktu 5 hari. Memang waktunya memang padat, tapi dari ke-7 materi itu alhamdulillah tersampaikan semuanya. Dan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, terutama pada saat kita bermain peran ya. Bermain peran pada saat itu kita bermain peran, satu sebagai pengawas, satu sebagai kepala sekolah, dan satu sebagai guru. Nah, apa yang kita mainkan di depan itu, apa yang terjadi di sekolah saya khususnya gitu. Jadi kadang
timbul pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak diutarakan gitu. Makanya kemarin pada saat bermain peran dikomentari oleh dosennya ya, oleh pematerinya, Ibu, kenapa katanya kepala sekolah bertanya kepada pengawas, Bapak dari mana? Katanya, dari mana? Apa sekalian mampir? Loh, kok sekalian mampir katanya? Seolah-olah pengawas itu tidak punya perencanaan apa yang akan dilakukan di sekolah gitu. Makanya kemarin itu Bapak yang saya utarakan memang kadang terjadi di sekolah saya seperti itu gitu. Jadi mohon maaf, bukan rata-rata ya, khususnya di sekolah saya mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi ya begitu gitu pada saat bermain peran. Tapi alhamdulillah ya dari itu kita banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, termasuk nanti untuk pelaksanaan OJT 2 ini. Jadi nanti pada saat OJT 2 saya akan magang di SMK 1 Rangkas Bitung. Jadi dengan yang sekolah Papa Rudi ya. Itu saja mungkin Bu, karena waktunya sudah 2 menit setengah. Ya. Jadi sementara itu dari saya, kesan dan pesan dari SD 1. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Yuna. Kita lanjutkan. Silakan Pak Rudi. Terima kasih. Bismillah atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu mentor kita, Ibu Siti Andar, teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit. Kalau saya lebih karena ini adalah kemarin UST 1 itu terkait dengan planning, Bu. Maka kemudian ada beberapa hal yang kita diminta untuk mengerjakan. Pertama adalah misalnya kita dibuat untuk membuat rencana pengawasan manajerial di perencanaannya. Kemudian juga rencana pengawasan akademik bagaimana. Yang lainnya juga kita juga diminta untuk menyusun proposal PTS, penelitian tindakan sekolah. Yang lain juga kita juga diminta untuk menyusun bimbingan dan latihan untuk guru, tergantung materi yang masalah utama pembelajaran di sekolah kita seperti apa. Kemudian kita juga diminta untuk membuat jadwal RTLPP dan merancang instrumen kegiatan RTLPP. Jadi kemarin itu sebetulnya kita membuat grand design lah, ya, tentang apa yang akan kita lakukan nanti pasca IST 1 itu. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. 1 menit 55 detik. Selanjutnya Pak Bambang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya tangkap dari IST 1 yang kemarin yaitu bahwa kita harus membuat 5 kompetensi yang Pak Rudi tadi sampaikan. Yang saya pertanyakan, justru saya lebih bertanya nih, apa yang harus saya siapkan di laporan itu? Hal-hal apa yang harus saya siapkan? Karena saya nyari ke sana kemari belum ketemu gitu. Misalkan untuk supervisi akademik itu sudah ada gambaran. Kemudian untuk hal-hal lainnya itu Pak Bu, misalkan proposal seperti apa, kemarin udah juga ada gambaran, tapi mungkin mohon arahan dari Ibu gambaran yang jelas-jelasnya lah. Terima kasih Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum 2 menit loh, Ren. 39 menit. Intinya aja lah. Banyak ke kamar mandi Pak Bambang mah, jadi dia bingung. Katanya kan nggak boleh yang sama. Iya, ya. Pak Bambang 39 detik. Baik, terima kasih. Berarti saya ya Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tadi sudah, ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan semuanya oleh teman-teman. Kalau dengan saya mungkin Bu ada perubahan untuk pembuatan masalah pembelajaran. Kemarin yang dibahas itu kaitannya dengan penyusunan peningkatan lemahnya kompetensi guru dalam menyusun dalam membuat program membuat pembelajaran hot. Jadi kemarin diubah dengan dalam lemahnya kompetensi guru dalam menyusun soal hot. Jadi dari RPLPP, kemudian semua kegiatan BIMLAT dan lain-lain itu semua termasuk PTS isinya tentang permasalahan seperti itu. Kemudian yang tadi sudah disampaikan juga bahwa jadwalnya di sini sudah ada, Ibu tinggal kita mengaplikasikan apa yang sudah ditulis di ST1, jadi ya sudah yang direncanakan dalam OJT1, kemudian kemarin dipraktikkan dalam IST1, kemudian dari IST1 ini juga kita praktikkan nanti dalam OJT2. Kemudian ini Bu permasalahannya. Nah, di dalam jadwal itu sebenarnya hari kemarin dengan hari ini itu kegiatannya adalah sosialisasi, menyampaikan ke kepala sekolah. Namun karena kepala sekolah tidak ada, sedang ada kegiatan di Surabaya sampai nanti tanggal yang sampai hari Minggu. Jadi kami juga bingung. Mohon arahan dari Ibu kira-kira bagaimana dengan jadwal yang sudah kami susun ini Bu. Ya. Jadi jadwal ini saya sudah buat dengan matang untuk schedule-nya, tapi ketika mau mempraktikkan ini kami bingung karena kondisi di sekolah juga kadang tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi mohon arahan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit 13 detik. Saling silang ini ya. Saling silang, ada yang kelebihan, ada yang tahu diri, kekurangan gitu tadi ya. Simple, tapi enggak apa-apa. Ini namanya adu argumentasi seperti ini. Baik Bapak Ibu dan teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah ternyata intisari dari 2 menitan tadi, mulai dari Pak Farid, Bu Yuna, Pak Rudi, Pak Bambang, dan Ibu Futirot. Ini intinya penjenengan di IST1 sudah mendalam sudah punya gambaran lah apa yang dilakukan di OJT2. Benar ya? Iya, Bu. Kemudian juga tentang tadi guyone pengawas kalau di sekolah itu nggak punya perencanaan, itu terjadi Bu, terjadi pada beberapa orang, tapi tidak boleh untuk kita, nggak boleh 6 orang calon pengawas hebat ini nggak boleh seperti itu mitos yang ada, tapi kayak mitos yang pengawas dulu dipengawaskan. Saya kan dipengawaskan itu loh Pak. Ada yang seperti itu. Kalau teman-teman ini beda. Jadi enggak ada seperti itu. Jadi kita di awal semester, awal tahun itu udah punya rencana. Jadi kalau ke sekolah itu ngabari dulu. Sebaiknya ngabari dulu. Pak, kepala sekolahnya, ini sekolahnya lagi kegiatan apa? Baik Bu, ini akan menyusun KTST. Baik, siapkan semua guru. Saya akan datang insya Allah nanti untuk workshop dan sebagainya. Sehingga sudah ada rencana, karena memang apalagi di awal tahun pelajaran kita menyampaikan rencana kita 1 tahun atau 1 semester. Secara prota ya, program tahunan, kemudian program semester. Boleh, kepala sekolah saya punya rencana sendiri Bu. Silakan Bapak Ibu punya rencana, monggo, tapi kita padukanlah begitu. Jadi di awal memang sudah ada rencana, itu tidak boleh terjadi pada kita yang hebat-hebat ini ya, calon pengawas yang hebat ini. Kemudian, tapi itu ada Bu Yuna, jadi betul sekali. Ada yang kepala sekolah mengalami itu, kalau sekalian mampir, itu sebenarnya sudah rencana, tapi memang nggak ada, sudah rencana ke situ, tapi memang belum direncanakan. Jadi ada seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan OJT 2, karena memang tadi teman-teman ya bilang bahwa OJT 1, IST 1 disiapkan untuk persiapan pelaksanaan OJT 2. Jadi itu
benar. Selain juga pemahaman materi, pendalaman materi untuk topoksi penjenengan, itu juga pelaksanaan diklat ini dikuatkan di IST 1. Jadi dari mulai apa saja yang harus penjenengan kerjakan selama 38 hari ke depan, itu memang ada di IST 1. Kemudian untuk laporan, bagaimana gambarannya ya dan lain-lain itu nanti akan, nah ini nanti hari ini Bapak Ibu akan ke sana. Pak Bambang enggak usah khawatir, nanti penjenengan akan ditugasi oleh teman-teman ya. Pak Bambang enggak usah khawatir, untuk yang ini nanti akan jelas sekali apa yang harus teman-teman laksanakan begitu. Kemudian untuk yang masalah ya yang lain sudah mengalir seperti serencana. Kemudian ada tugas-tugas banyak, bagus, tapi apresiasi untuk teman-teman karena kolaborasi yang baik sehingga tugas-tugas pun terselesaikan di waktu IST 1. Gitu. Yang saya untuk pelaksanaan jam berapa kemarin? IST 1 jam 8 mulai? Jam 8 sampai jam berapa selesainya? Malam. Maghrib. Sampai maghrib. Malam. Sampai maghrib. Malam juga sampai jam berapa? Malam juga memang harusnya Sampai ada jam jadwal. Ada jadwal. Sampai Malam jam 10. Sampai jam 11, Bu. 10 Di kamar. Oh ya full ya begitu ya. Iya. Di kamar mah sampai jam 12. Gitu ya. Ya wes lah. Sharing. Begitu Bambang lah. sampai jam 2, Bu. Kadang waktunya, Bu, habis kita tidur terus Off bangun the record, Mas Farid, Bambang off the record. Jelas spot wae terjadi gitu ya. Oke, tapi alhamdulillah bekerja berkat kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik di kelas A, kemudian kelompok berapa Bu kita? Kelompok 2. kelompok 2 Dua, ya. A2. A2 ini sehingga tugas-tugas pun terlaksana dengan baik. Ini nanti kita OJT 2 juga akan sesuai dengan yang saya matur kemarin, belum juga tersampaikan, kita akan mulai kerjasama mulai hari ini nanti ya. Kemudian untuk sosialisasi ke sekolah, kendala yang selanjutnya, bagaimana ini? Karena kepala sekolah saya belum ada. Enggak apa-apa Bu, penyiar kan sudah ngobrol-ngobrol, nah itu ngobrol-ngobrolnya ada videonya. Ya. Ada videonya sedikit gitu aja ya. Oh, Itu juga jadi ngobrol-ngobrol harus dipotong informal itu sosialisasi banget. Kemudian setelah itu penyiar mulai mengerjakan yang tidak perlu ada kepala sekolah dulu Bu. Apa yang dikerjakan dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak usah jadi kendala karena waktu kita berjalan terus kan, sehingga kita nggak ada kendala, kepala sekolah nggak ada, no problem. Kita maturnya besok Senin. Kalau kepala sekolah itu sudah hadir. Kita maturnya besok Senin, tapi Ibu tanggali kemarin ya, Bapak Ibu tanggali kemarin bahwa sosialisasi ke kepala sekolah itu tanggal 17 dan kepada teman-teman. Terus videonya, fotonya itu nanti nyusul, begitu ya Bu. Pokoknya setiap kegiatan semua harus ada videonya atau ada foto kegiatannya, begitu. Ada bukti fisiknya, sehingga Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan filenya, manajemen file nanti adalah OJT 2 RTLPP hari pertama tanggal 17. Itu apa saja deskripsinya sesuai di modul 7 Pak Bambang ya. Pak Bambang buka modul 7 nanti di RTLPP, nanti kita bukakan sebentar ya. Itu mulai ditulisi kegiatannya apa, deskripsinya apa, sasarannya siapa, waktunya siapa yang ditemui, kemudian bukti fisiknya mulai disimpan di situ. Jadi di manajemen file itu di OJT 2 hari pertama itu wis kudu ono folder dhewe Pak. Harus sudah ada folder sendiri plus bukti fisik. Baik di backup di hardware komputer kita maupun sudah di software di Google Drive. Sehingga baiklah kalau misalnya 2 hari sekali nyimpennya di Google Drive, monggo silakan. Tapi kalau misalnya langsung jadi malam habis isya gitu, sebelum menemani
beliau, gitu ya. Mama saya gitu, kita itu dulu, paling nggak menyimpan dulu, gitu. Mana ini kok nggak bisa disentuh ya, kadang kalau sudah tugas itu seperti itu. Jadi baik, ini nanti untuk yang saya share screen ya, izin screen sebentar ya. Mangga, Bu. Screen dulu ya. Ini sebentar. Tak cari nih. Sampun? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, ini ya. Sampun? Ada, Bu. Lagi Ada lagi. ya? Ada. Ya. Lagi. Ada. Siap, ada, Bu. Nah, ini ya, tugas-tugas RTLPP ini di modul 7, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kan Bapak Ibu sudah tahu persis ya, pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Nanti kalau dikhususkan, ada yang satu guru yang nemen gitu supervisi klinis, monggo. Tapi kalau nggak sempet, nggak apa-apa. Sudah, pokoknya pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik berdasarkan masalah utama pembelajaran yang sudah kita yakini kemarin. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah, di sekolah. Kemarin di sekolah. Iya. Penilaian kinerja kepala sekolah di mana? Halo? Ya, halo. Di sekolah Di kita. sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah dan khusus. Sekolah kita. Iya, Sekolah magang, Bu. Sekolah magang kayaknya ini, Bu. Sekolah magang. Di Di sekolah sekolah Indo, Bu. Indo. di sekolah Indo, di sekolah asal. Indo. Sekolah Dan asal. analisis hasil PK guru. Ya. Kemudian pembimbingan dan pelatihan bimbel profesional guru. Penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Bapak Ibu kan sudah mulai menyicil ya di IST 1. Peningkatan kompetensi calon berdasarkan ini, calon pengawas sekolah berdasarkan hasil AKPK. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan kinerja, Pak, sudahkah berkoordinasi? Siapa yang mengerjakan apa? Menyiapkan template-nya dan lain-lain. Sudahkah? Kelima ini? Belum, Bu. Belum. Itu untuk menjawab pertanyaan Pak Bambang. Gimana Bu laporannya? Belum ada gambaran. Gimana bukti fisiknya? Gimana formatnya? Nah, Bapak Ibu mohon berbagi. Monggo dikoordinatori Pak Ketua, Pak Farid ya. Siapa yang bertanggung jawab pada pembinaan guru sauborampene? Sauborampene kalau gado-gado ya sambele ya, piringnya ya, tisune ya, sayurnya ya, lauknya, gitu ya, sauborampene. Semuanya, template-nya, formnya, deskripsi untuk laporannya, kemudian urut-urutannya, semua itu satu orang. Siap nggak? Kemudian untuk form dan uborampenya, PKKS dan analisis hasil PK guru itu satu orang. Kemudian untuk BIMLAT mulai dari harus disiapkan, ya Pak, template-templatenya, panduan BIMLAT-nya, kemudian juga kayak laporannya, bukti fungsi untuk BIMLAT, rangkaian kerangka laporannya seperti apa, itu satu orang. Kemudian juga penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah, ini nanti dengan ini Pak, dengan peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah ini satu orang saja.
karena di modul ini sudah ada penyusunan proposal penelitian tindakan segala. Tapi nggak usah dulu, biar ini dulu ya. Penyusunan proposal, rangkanya deskripsinya gitu wes digawe-gawe ke ini satu orang. Kemudian peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hasil itu satu orang. Siapa yang bertanggung jawab nanti monggo Pak Farid langsung dikonsep. Begitu. Siap ya? Ya, ya Bu. Sebelumnya Bu mau bertanya dulu Bu. Gimana? Ini kan kalau diserahkan memang lebih terkoordinir ya, jadi fokus satu orang satu. Nah, hanya saja kan misalnya dalam penilaian PK guru dan PKKS ya, misalnya disiapkan oleh satu orang. Sementara penilaiannya kan kita masing-masing dengan guru dan kepala sekolah yang berbeda. Itu bagaimana Bu? Baik, termasuk juga yang lain-lain itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi tadi saya masih koma, belum selesai. Baik, ini bukan pelaksanaannya, bukan Pak Farid, tapi form-formnya. Jadi yang bertanggung jawab mencari aplikasi untuk penilaian kinerja kepala sekolah, ya dia. Kemudian mencari form untuk memanage bagaimana sih analisis PK guru itu, ya dia gitu. Nah itu nanti penjen membedah di buku supervisi akademik, kemudian di supervisi manajerial yang tentang PKKS dan analisis PK guru. Itu di situ. Nah, gini Pak Farid dan teman-teman. Jadi ini mulai besok nanti malam, ini nanti ya, sampai besok 2 hari saja tugas ini harus selesai. Nanti penjen ketemu luring. Gimana untuk saling paparan sehari full. Wis jadi gunku iki piye ngono gimana sudah maduk ini perlu ditambah ini saling karena itu nanti mau dipakai semua orang. Penjen dengan jalan ini nanti penjen enak banget lakunya gitu, karena memang tidak ada tindak lanjutnya, jadi mengerjakan ini untuk berlima. Kalau misalnya nanti ada sesuatu ketika luring itu, katakanlah misalnya ini hari Kamis ya, Kamis, Jumat itu menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing ini, tapi RTLPP-nya di tanggal laporannya tetap penyampaian sosialisasi dan pelaksanaan supervisi akademik untuk tanggal ini dan besok ini, kemarin ini dan besok itu gitu. Tapi di pelaksanaan real penjalanan adalah menyiapkan perangkatnya. Nanti di Sabtu seharian itu penjenengan luring untuk paparan. Sehingga Minggu terus mulai dimasuk-masukkan punya kita untuk on di hari Senin. Itu stop dulu. Ada diskusi, silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Punten Bu. Jadi kita membagi tugas apa yang dimaksud sama Ibu tadi, formnya ya. Jadi perangkat-perangkatnya mungkin Bu, ya. Perangkatnya, deskripsinya. Yang namanya laporan kan tadi Pak Bambang juga, laporannya piye Bu, aku kok belum punya gambaran. Penjalan presani di modul RTLPP nanti sekilas. Coba saya tunjukkan modulnya ya. Baik. Ini saya tunjukkan modulnya sebentar. Ya. Ketika Pak Bambang diganti deskripsi laporannya, itu teman-teman jangan Pak Bambang aku yunggai deskripsi laporannya pembinaan BIM lah, tidak, itu yang bertanggung jawab ya di masing-masing pos tadi, mulai dari persiapannya, pelaksanaan, kemudian sampai hasil, sampai laporannya, sampai susunannya, penyusunannya, supervisi akademiknya nih kilo, penyusunannya gini loh. Gitu, itu tanggung jawab masing-masing. Nah, itu 2 hari cukup pondak, itu penjenengan sendiri yang, tapi ya, saya kira cukup Pak. 2 hari persiapan ini, Sabtu kita ketemu luring saling tambal sulam gitu. Kalau ada yang belum selesai, ya wes lah aku urung rampung, kita lanjutkan besok. Tapi saya yang bertanggung jawab. Begitu maksud saya. Perangkat-perangkatnya kayak pedoman wawancaranya untuk
AKPK untuk di sekolah magang, belajar di sekolah magang gimana sih? Itu tanggung jawab satu orang saja, biar nah, nanti mulai Senin itu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan perangkat yang disiapkan oleh tim. Begitu maksud saya. Saya lihatkan dulu ya RT LPP-nya ya. Iya, Bu. Siap, Enggak. Bu. RT LPP. Sudahkah? Ya, ada Bu. Udah ya. Siap. Nah, ini RT LPP kan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu jamnya sekarang ya. Ini saya potol-potol ya. Saya ambil dari modul 7. Ini. Bapak Ibu yang pertama ini ya tadi ya yang kita di show-kan di kecil tadi di warna-warna tadi. Ini kan pelaksanaan RT LPP penjenengan ya, pembinaan guru melalui SUPRAP. Itu di sekolah sendiri 12 jam. 12 jam itu di RT LPP penjenengan sudah rencanakan berapa hari Bapak Ibu? 1 hari, Bu. 1 hari. 2 hari ya? Ada yang 2 dan 2 hari. 2. 2 hari. Oh, 2. Iya. 2 hari. 75 jam. 75 jam ini nanti kan 38 hari. Iya. Berarti kan 1 65 di sekolah asal berarti. Sekitar 1 hari itu dihitungannya kan 5 jaman ya. 5 jam. 7 12 kurang lebih 5 sampai 6 jam gitu. Dan 7 jam ini satu hari. Gitu ya. Iya. Untuk yang ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalnya 70 sebenarnya dihitung 2 jam loh Bapak Ibu. Tapi nek dikerjakno beberapa hari ya sebenarnya pekerjaannya ya dihitung 2 jam. Kalau 75 jam itu loh ya. 75 jam itu 38 hari. Berarti kan dibagi 2 sekitar 2 jam ya. Iya. Ya. Kalau 12 jam pembinaan melalui supervisi akademik itu kan 12 jam itu berarti sekitar 6 hari pelaksanaan ya toh. Lah 6 hari itu kan semuanya mulai dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan sampai pelaporan kan gitu toh Pak? Iya. Maksudnya, lah kok menjangan bagi-bagi kira-kira saya di sekolah 2 hari pelaksanaannya gitu 2 jam yang 8 untuk persiapan, kemudian juga laporan kan seperti itu penyiapan bukti fisik. Ibu mohon maaf. Untuk pembinaan guru melalui supervisi akademik ini, apakah nanti kita ada kegiatan supervisi akademik di kelas, Bu? Maksudnya kita apakah mensupervisi guru di kelas? Karena bila begitu berarti kita juga harus menyiapkan bukti fisiknya itu. Punten. Nah, gimana monggo masukannya teman-teman? Ini Bu, coba kalau melihat di pembinaan guru melalui supervisi akademik ya, kalau saya justru melihat ini saja Bu, karena waktunya juga ya, dilihatnya dari hasil evaluasi supervisi akademik saja Bu. Jadi kira-kira apa masalahnya, hasil itu yang kemudian menjadi pembinaan bukan dalam arti melakukan kunjungan kelas, tapi membina seperti biasa, ngobrol-ngobrol biasa saja begitu. Mungkin kalau saya begitu kira. Gitu, J. Punten Bu, kalau yang lain silakan. Saya Bu, kalau waktu IST kemarin itu, Pak Tatangnya bilang begini, jadi cukup perwakil, tidak semua guru yang kita supervisi. Jadi kita masuk ke kelas, diambil 1 atau 2 orang, kita mensupervisi akademik guru tersebut. Itu sudah menjadi perwakilan untuk membina langkah selanjutnya gitu, untuk langkah selanjutnya. Jadi tidak harus semua guru kita masuk. Baik, terima kasih. Tiga suara sudah cukup ya. Jadi yang dimaksud supervisi agar pembinaan itu ya kita mulai dari kan
pembinaan ya, supervisi akademik itu mulai dari guru itu merencanakan, melaksanakan, menilai, melakukan pelatihan kan gitu ya. Kita apa namanya pilih salah satu atau salah dua. Kalau hanya di penyusunan RPP tanpa tahu kalau misalnya nanti kita akhirnya Bimlat kita mengambil penyusunan RPP HOTS katakanlah, kalau kita tidak mulai dari penyusunan RPP, penerapannya di kelas, kita kan nggak tahu Pak Rudi. Jadi kita bagaimanapun dalam pembinaan itu harus masuk kelas. Benar Bu Yuna, 1 atau 2 guru saja sebagai perwakilannya. Jadi kita nanti menyiapkan perangkat apa Bu Futirat? Kalau kita akan studi dokumen tentang RPP dia, kita akan mulai melihat dia mengajar, kemudian kita akan melakukan wawancara kepada guru tersebut, kemudian mulai menyimpulkan untuk dilaksanakan pembinaan selanjutnya dan program Bimlat. Berarti apa saja yang harus disiapkan? Nah, itu kita akan menyiapkan form untuk studi dokumen RPP. Ketika kita akan menyiapkan form untuk melihat pembelajaran di kelas, kita akan menyiapkan form wawancara pra dan post pembelajaran, kan begitu, antara lain seperti itu. Ini tugas-tugasnya sih penanggung jawab supervisi akademik. Kemudian nanti kita akan tuangkan di laporan. Bukti fisiknya yang dibutuhkan apa saja dicatat oleh penanggung jawab supak tersebut. Kemudian deskripsi laporan, kan setiap kegiatan harus di laporan, ada laporannya. Kemudian ada form monef-nya. Form monef untuk semua kegiatan dibebankan ke proposal PTS saja, Pak Farid. Untuk di proposal PTS ya, form untuk monef. Setiap kegiatan itu ada form monefnya, sedikit-sedikit. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ya, mulai tanggal 17 kemarin itu sudah mulai menulis jurnal harian. Form jurnal harian, kalau belum ada di situ, ada ya, form jurnal harian. Kita tahu ya. Oke. Kalau belum itu ya tugasnya seorang saja untuk menyiapkan. Mulai tanggal 17 November itu sudah mulai jurnal harian. Ngaten Bu Futirat. Ibu. Ya. Makasih. Ini ya, masak ya. Ada pertanyaan Bu, bisa? Silakan. Yang pertama untuk merencanakan RPP, nanti berarti kita untuk bukti fisik kita minta RPP-nya salah satu guru atau 2 Bu ya, RPP yang dia buat. Betul sekali. Yang kedua, untuk jurnal, apakah ada tanda tangan dari yang kita wawancarai atau dari yang kita bimbing Bu di kolom kanan? Tidak. Jurnal itu hanya nomor, tanggal, kegiatan, kemudian bukti fisik sepertinya gitu, keterangan atau bukti fisik. Kemudian jadi keterangannya bukti fisik saja. Oke. Ya. Berarti bukti fisiknya nanti dilampirkan ya Bu ya? Iya. Nah, bukti fisik apa saja itu tugasnya tim supak. Untuk supak. Paling banyak ini pekerjaannya untuk supak ini. Berarti contoh kalau kemarin itu kan kita sudah melakukan sosialisasi ke guru-guru. Itu kan bukti fisiknya hanya foto dokumentasi. Ulang lagi Bu, videokan. Ya, berarti video kan itu nanti khusus konten video ya Bu ya? Untuk sosialisasi itu bukti fisiknya adalah undangan. Form undangannya nanti dibuatkan, itu menyusul saja. Dewi terlaksana ya foto aja kalau gitu sosialisasinya. Sudah difoto kan kemarin? Sudah Bu. Undangan, nanti menunggu kepala sekolah biar hadir juga, daftar hadir. Kemudian juga notulen, foto kegiatan dan video. Kemudian materi sosialisasi. Gitu. Remik-remiknya ini loh yang saya maksud yang disiapkan oleh tim. Jadi tinggal pakai aja temennya gitu. Dalam Pak Bambang. Untuk video kan kita nanti laporannya dicetak Bu.
Kalau untuk YouTube bagaimana Bu? Apa ke YouTube atau bagaimana gitu? Iya, nanti Bapak itu upload di YouTube. Presentasi yang 40 menit itu upload di YouTube. Halo Bu, video Presentasikan nanti menjadi kemudian menit kan ya Bu? dalam. maksud saya video atau LPP ini di video kan di upload di YouTube nanti. oh dari awal sampai akhir Bu ya, dari sosialisasi. Durasinya 10 menit maksimal. 7 menit, 7 7 menit. Bu, 7 menit. Ya, 7 menit ya. 7 Oh menit. gitu. Sosialisasi, pelaksanaan BIMLAT itu di video, digabung-gabung itu Bu ya. J. Dari awal sampai akhir. Dari Ngobrol hari dengan Pak Asma di pertama, video. dari tanggal 17 sampai tanggal berapa Bu nanti terakhirnya? 17 sampai Tanggal 24 24. 24 Desember. Desember. Hmm. 26. Jadi punten OJT 2 menambahkan Pak Bambang 17 Iya, Bu. sampai 24 Desember. Punya Dalam Ayu, Pak J, menambahkan tadi yang 26 Bu, 26 Desember. 26 Desember. Oke. kalau Ya, di Bu, Ayu. Jawa mah 24. Kok beda tanggalnya gimana ini ya? Soalnya kan kita IST2-nya itu 27, Tanggal 28, 29, 30. 28. Kalau yang cakep ya sampai tanggal 24. Kalau kita kalau nggak salah sampai tanggal Kalau saya Kita baca di kita surat IST 2-nya pemanggilan, tanggal 27 ya. di surat pemanggilan itu kan ada ya. Semoga bisa ada peluang main ke Banten. Nah ditunggu Bu. ini Bu punten Bu tadi menambahkan video apa Dalam ya. Bawain kasih rekon yang satu apa? disampaikan Pak Bambang tentang video. Feedback. Hmm. Itu video itu kalau saya baca di tugas OJT itu ya Bu ya. Hmm. Video itu dilaksanakan durasinya 7 menit. Hmm. Kemudian menceritakan tentang masalah pembelajaran yang akan diselesaikan, Hmm. kemudian solusi yang dilaksanakan, Hmm. tujuan dan indikator keberhasilan, langkah-langkah kegiatan, hasil kegiatan, simpulan hasil, testimoni tentang program yang dilaksanakan dari murid, guru, orang tua, dan masyarakat, dan mentor. judul video yang sesuai dengan konten. Itu isinya. Isi Ya, tentang bagus 7 sekali. menit itu. Terima kasih Bu Yuna. Terima Sama-sama, kasih Bu. sekali itu nanti di ya, di YouTube kan, di YouTube Iya, kan. iya, Bu. Ya. Formatnya Itu yang jadi P4. begini Bu Yuna, matur nuwun masukannya. Mulai dari hari pertama katakanlah RTLPP 38 hari nanti penyian pilih-pilih Pak. Jadi urutannya sesuai dengan yang diutarakan Bu Yuna tadi itu sekali. Gitu. Jadi Kemudian ini, apa Bu, masalah pembelajarannya, kemudian pelaksanaannya apa-apa ya, mulai dari pembinaan, penilaian kinerja kepala sekolah, analisis PKG, BIMLAT, penyusunan proposal PTS tentang masalah pembelajaran tersebut, kemudian hubungannya dengan AKPK itu dimasukkan boleh, enggak juga enggak apa-apa kalau di sini. Tapi kalau AKPK-nya sangat terkait dengan masalah pembelajaran, ya dimasukkan saja begitu. Ngaten Pak. Ibu, saya AKPK-nya tentang penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan. Berarti saya masuk ke sekolah yang magang menanyakan hal itu ya Bu ya, ke kepala sekolahnya. Ya, nanti menyusun wawancara ya, belajar. Jadi kita AKPK itu kan bisa tiga hal ya. AKPK untuk peningkatan AKPK kita di sekolah magang itu 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, dari nilai kita yang paling rendah di kompetensi apa? Apakah di sosial, apakah di manajerial, apakah di akademik, apakah di penelitian, dan lain sebagainya. Kita yang paling terendah. Kemudian, kalau kita nggak ngeh di paling terendah itu, kita bisa ngambil yang rendah. Kalau nggak ngeh juga, wah sekolah magang saya ini nggak lebih bagus dari sekolah saya, gitu. Nah, tapi tetap Cana itu unggulnya di non akademik di ini loh. Nah, penyian bisa ngambil yang unggul dari sekolah magang itu. Jadi tidak harus yang paling rendah dari AKPK penjenengan, dari instrumen itu saya yang paling rendah apa, atau yang rendah atau yang unggul dari sekolah magang tersebut, sehingga saya belajar dari sana.
Jadi ada 3 hal. Tapi kalau misalnya yang paling rendah dari penjenengan itu yang ingin penjenengan belajarkan belalah di sekolah magang itu saya mendapat peluang di sana. Berarti penjenengan belajar untuk meningkatkan kompetensi penjenengan yang paling rendah tadi di sekolah magang. Seperti itu. Ibu punten, berarti nanti kita ke sekolah magang memang sudah dijelaskan ya Bu ya waktu yang kemarin juga, tapi mohon petunjuk dan arahan dari Ibu. Ketika kita ke sekolah magang itu berarti kita wawancaranya seperti apa Bu? Apa dengan angket-angketnya itu Bu? Apa kita juga menyiapkan instrumennya ya? Ya, itu nanti penjen buka lagi tentang instrumen AKPK, nanti penjen yang yang akan ingin belajar di sekolah magang apa, itu menyiapkan instrumen-instrumennya. Ya, jadi untuk mewawancarai kepala sekolah dan guru bagaimana katakanlah misalnya di aspek manajerial ya, misalnya di aspek manajerial. Saya di sekolah sana saya sampai menggali bahwa katakanlah misalnya di sekolah magang itu ada ekstra kurikuler itu bisa dilaksanakan di masa pandemi. Nah, penjenengan berarti di manajerial ini belajar bagaimana mengelola kegiatan ekstra di masa pandemi COVID-19. Itu bisa juga seperti itu. Andaikan misalnya di AKPK terendah saya di manajerial, saya ngambil itu saja. Itu nanti pengen siap-siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan guided questions untuk ke arah sana sehingga penjenengan mendapatkan kenaikan pengembangan kompetensi di aspek manajerial tentang pengelolaan ekstrakurikuler di masa COVID-19. Misalnya itu. Ngaten Bu. Nggih. Ada mohon izin Bu bertanya Bu. Ya, oke. Yang pertama untuk yang tugas magang di sekolah lain itu kan setiap teman kita kan beda-beda Bu, ada yang manajerial, ada yang akademik, ada yang sosial. Kemudian untuk kalau kita tim menyiapkan POM pertanyaan itu berarti bagaimana Bu? Kan banyak sekali, sedangkan kita nggak tahu apa yang ada di sekolahan tersebut. Yang pertama itu yang kedua, apabila kita ingin menanyakan yang unggul-unggul di sana, kita kan belum pernah ke sana Bu. Atau kita untuk menyiapkan instrumen pertanyaannya kan bagaimana gitu kan, kita ketemu beliau, kita kan belum tahu apa yang ada di sana yang unggul. Kan kita bisa pakai nilai rendah APK atau yang paling unggul. Tapi pertanyaannya kan kita tidak disiapkan dahulu itu Bu. Bagaimana Bu menurut Ibu caranya Bu? Ya, namanya kita akan bagus Pak Bambang pertanyaannya. Bagaimana kita menyiapkan perangkat-perangkat sementara AKPK teman-teman ini beda-beda. Nah, itu bisa ditoleransi dengan begini Pak. Penjenengan menyiapkan persiapannya, kemudian berkas pelaksanaannya dan berkas hasil ya, form-formnya. Kemudian begini Pak Bambang, dalam forum ini siapakah yang nilai terendahnya hampir sama di kompetensi mana itu bisa melaksanakan pemberkasan bersama. Jadi untuk AKPK memang ada beda-bedanya gitu loh, tidak seperti yang lain gitu loh Pak. Ya bagus sekali Pak Bambang. Saya nyon periksa dulu, Pak Bambang yang paling rendah di mana? Di manajerial, Bu. Di manajerial. Nah, bisa direncanakan. Manajerial itu paling luas anunya nanti, ya. Biasanya Bapak Ibu guru memang di manajerial ya, Pak Bambang. Nanti saya tepat Bu ya. Nah, manajerial. Kalau Pak Uji nggak punya. Saya di penelitian dan pengembangan, Bu. Penelitian Litbang ya. Oke, Litbang. Bu Yuna? Saya di evaluasi pendidikan, Bu. Bu Yuna di evaluasi pendidikan. Pak Rudi? Di akademik, Bu. Ya. Kalau di manajerial nggak boleh kan bekas mantan kepala sekolah. Iya. Kalau Pak Farid? Evaluasi Bu, evaluasi pendidikan.
Betul. Dievaluasi. Saya sendiri. Nah, ini yang terendah semua ya? Yang terendah atau hampir mirip-mirip pada yang lain? Terendah. Merata Bu, 5 itu. Oke. Baik, untuk Pak Bambang, manajerial, Pak Bu Yuna dan Pak Farid bisa kerja bareng ini. Oh, bareng. Ya, bisa kerja bareng. Bu Futirat, manajerialnya bagus, Bu? Bagus, Bu. Bagus. Iya. Maka 10 tahun, Bu, bagus ya. Iya. Atau mungkin, mohon maaf Bu, atau mungkin penyiapan perangkatnya itu yang umum aja mungkin Bu, yang umum gitu, yang bisa dipakai semua. Ya, yang umum yang tadi, yang persiapan, pelaksanaan dan hasil. Perangkat-perangkat yang umum itu di AKPK-nya. Nanti ada yang yang seperti ini, nanti di bagian tugas yang lain ada Pak. Proposal tadi kan tidak terlalu berat karena sudah disediakan oleh modul. Kemudian AKPK ini ya nggak berat tapi bingung gitu loh kadang-kadang teman-teman itu. Duh gimana ya? Nggak usah bingung Pak. Bapak itu dari instrumen yang paling rendah, Bapak Ibu yang paling rendah itu instrumennya dipeloti, ya bahasa Indonesia ini bagus, dibaca dengan teliti maksudnya gitu loh. Instrumennya itu untuk mengarahkan ke sana nanti, mengarahkan ke, jadi penjenengan Pak Bambang nggak usah khawatir. Saya belum tahu Bu, sekolah magang sana itu ya yang ditunjuk oleh dinas itu ada cabang, apakah lebih unggul dari sekolah saya nggak tahu, tapi paling tidak Bapak bisa belajar dari ini, dari dari yang paling rendah di Bapak itu, nanti dicarikan informasi di sana ya, Bapak menyiapkan angket-angketnya kalau gitu. Pak Bambang kan dengan Pak Bambang sendiri ya manajerial. Kalau manajerial luas Pak, manajerial itu bisa belajar tentang penyusunan RKAS. Karena calon pengawas ya, penjenengan bisa belajar tentang mengelola ekstra yang saya katakan tadi di masa pandemi. Penjenengan manajerial ini juga bisa melakukan penilaian kinerja guru di sana Pak, praktek melakukan penilaian kinerja guru gitu, itu kan juga manajerial, banyak Pak untuk manajerial. Terus PPDB, bagaimana sekolah itu track dan tipsnya untuk mencari murid. Sekarang kan sulitnya mencari murid, banyak kalau manajerial. Kalau yang lain-lain kan terbatas gitu. Untuk Litbang nanti Bu Fitirat mencari guru atau kepala sekolah yang di sana itu aktif ikut berbagai kegiatan di luar sekolah tapi hubungannya dengan sekolah, atau aktif menulis. Pilih yang mana? Penulisnya, jadi belajar banyak tentang cara menulis atau mencari ini orang-orang yang aktif di kegiatan online yang menghasilkan nilai angka kredit itu Bu. Kemudian untuk evaluasi pendidikan Bu Yuna, Bu Yuna nanti berarti tentang ya Bu, bagaimana pelaksanaan penilaian di sana, PTS-nya, kemudian PH-nya, penilaian akhir semesternya, kemudian bagaimana mengelola penilaian ini sehingga bisa menjadi raport, dapurnya sehat seperti itu, tapi yang fokus di satu saja. Kalau tentang ini PK guru, penilaian pendidikan, PK guru itu di manajerial, PK guru itu. Oh, manajerial. Penilaian pendidikan itu ya, coba Ibu teorinya di mana saja? PK guru termasuk evaluasi pendidikan apa termasuk manajerial ya? Saya belum baca Bu. Kalau kemarin evaluasi Bu. Untuk PK guru? Iya. Jadi justru katanya yang evaluasi pendidikan silakan fokus di PK guru. Iya udah, kalau pengajarnya ngersaknya seperti itu, manut aja Bu, pengajarnya Bu. Malah penak kita. Ya, bukan evaluasi pembelajaran ya, evaluasi pendidikan ya di PK guru. Berarti untuk Pak Bambang di manajerial nggak usah PK guru Pak? Nggak usah ya. Fokus di PK guru, sudah arahannya pengajar gitu, nanti aja. Jadi malah berbekal dari analisis PK guru tadi, Bu Yuna, ya toh? Iya Bu. Ya, berarti Bu Yuna bagi aja PKKS dan analisis PK guru Pak, biar selain dengan AKPK-nya. Berarti saya sama dengan Pak Farid ya Bu ya?
Oh Iya. gitu, sama-sama dengan Pak Farid. Baik. Ya. Ya. Oke, J. Berarti nanti Pak Farid menyiapkan pemberkasan AKPK-nya, kemudian Bu Yuna menyiapkan pemberkasan PKKS dan analisis PKG-nya, sehingga sejalan gitu loh pekerjaannya, nggak terlalu melenceng jauh. Untuk akademik ini Pak Rudi ya, akademik berarti penjaringan kan supervisi akademik Pak. Kalau di pembinaan itu di RPP dan pelaksanaan pembelajaran, nah di akademik ini Bapak bisa fokus di penilaian pembelajaran. Ngaten Pak? Iya Bu. J. Sudah punya gambaran ya Bapak Ibu tentang AKPK ya? Iya. Untuk pemberkasan yang umum ya disiapkan Pak Farid, tapi untuk masing-masing wawancara dan sebagainya itu disiapkan sendiri-sendiri. Siap Bu, siap. Mohon izin bertanya lagi Bu. J, silakan. Yang pertama untuk jurnal kan tidak ada tanda tangan di sebelah kanan, hanya keterangan. J. Kemudian untuk validasinya berarti di bawah harus ada tanda tangan dari siapa Bu? Dari calon pengawas dan kepala sekolah yang utama, yang inti, yang pertama itu. Yang kedua pertanyaannya untuk hasil wawancara, misalkan kita udah saya print wawancara sesuai dengan notulen, dari rekaman kita tulis ulang, kemudian kita ketik, kemudian kita kembali ke sana. Berarti kita minta validasi Pak ya dari Bu ya, dari kepala sekolah yang kita wawancarai, atau bagaimana Bu untuk di bagian bawah? Baik, untuk jurnal macam-macam Pak. Ada jurnal kegiatan ini yang hanya ditandatangani oleh Cawas. Itu tergantung masing-masing kota kabupatennya, provinsinya. Nanti menginginkan bagaimana, monggo nanti Pak Farid biar mengkomunikasikan dengan ketua kelas. Jadi untuk penandatangan ini betul-betul hubungannya dengan struktural, masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi beda-beda. Kalau di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek itu cukup peserta cawasnya. Tapi ada kabupaten lain yang jurnal itu ditandatangani oleh ini korwasnya. Ada yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tapi kalau misalnya untuk aman, biar Pak Farid mengkomunikasikannya untuk perkara tanda tangan ini dengan ketua kelas. Siap Bu. Ya, ngaten nggih Pak Bambang. Kemudian untuk yang wawancara, hasil wawancara kan diketik Pak. Hasil wawancara penjenengan kan diketik. Yaitu ya enggak usah ditandatangani, ya penjenengan saja dengan guru yang diwawancarai. Ngaten. Enggak usah ditandatangankan ya. Yang ditandatangankan oleh kepala sekolah itu kan Pak. Ini supervisi manajerial. Yang kita kan, saya kan menuju ke sekolah magang 2. Nah, supervisi manajerial kita membuat kolom-kolom pertanyaan dan kita isi. Untuk isiannya apakah boleh pakai tangan langsung Bu di kolom yang ada? Boleh Pak, boleh. Iya, nanti ya otomatis Pak penyiar wawancara dengan siapa itu yang di validasi. Yang ya istilahnya ya cawas, kemudian yang diwawancarai gitu. Kepala sekolah. Jadi kalau saya manajerial cukup bertanya ke kepala sekolah aja Bu ya, nggak usah kepada yang lain. Atau harus ada wakasek kurikulum? Bisa. Kalau penjenengan selain dengan kepala sekolah, dengan wakasek apa yang fokusnya Pak Bambang apa? Tentang apa yang akan dicari, digali. Dengan wakasek, mesti kepala sekolah itu kan tidak mengerjakan sendiri Pak. Kalau Pak PDB mesti dengan wakasek siswaan kan gitu. Jadi untuk poin-poin yang dipertanyakan di manajerial, supaya kita lebih hemat waktu dan tidak terlalu kemana-mana, berarti kita bebas Bu ya. Saya maunya yang ini, hanya satu tema, nggak apa-apa Bu ya? Ya nggak apa-apa, wong itu saja nanti ya. Banyak itu Bu ya? Laporan dan bukti fisiknya sudah banyak kok Pak. Ya berarti nggak usah semua manajerial dari poin mana itu kita bahas, nggak usah Bu ya, hanya beberapa item gitu aja ya. Cukup Bu ya itu Bu ya. Makasih Bu Siti. Oke. Ngaten ya Pak Bambang ya? Ya, oke. Tuan Bu nggih. Sudah semua untuk yang Pak Farid mungkin bisa membagi diri Pak. Sebentar, saya tadi akan matur tentang ya.
ini RTLPP sebentar. Meneruskan RTLPP terus ada diskusi tadi, tapi sebaiknya memang begini. Jadi Bapak Ibu punya gambaran jelas gitu loh, apa yang akan dilaksanakan. Ini ya, untuk bimbingan guru, PKKS, menganalisis hasil penilaian kinerja guru, nanti dipasrahkan siapa. Kemudian imlatnya, ukur rampini dipasrahkan ke siapa. Kemudian penyusunan proposal perizinan tindakan sekolah, peningkatan kompetensi calon pengawas, penyusunan laporan RTLPP, dan penyiapan presentasi gen gelar karya inovasi. Untuk penyiapan laporan RTLPP ini kan sudah ada Pak guideline-nya? 3 hari. Ada Bu di apa? Ada di modul ini ya, di modul ini kita teruskan ya. Kemudian penyiapan presentasi ini PPT Bapak, PPT monggo yang kalau apa namanya PPT ini yang bagus karena ini penjenengan yang apal, jadi banyak foto, insert video, kemudian ungkapan-ungkapan itu hanya kata-kata yang sangat membantu penjenengan ketika penjenengan tampil. Keywords-nya gitu. Kata kuncinya saja. Teks-teks itu dihindari kalau bisa. Teks-teks itu maksimal ya 7 line dalam satu slide. Kemudian untuk gelar karya inovasi karena penjenengan luring itu nanti coba saya carikan foto-fotonya, tapi nanti saja Pak, tidak mengganggu ini. Yang penting penjahat ini menyiapkan berkas-berkas untuk yang 5 kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Ini saya coba apa saja yang sistematika laporannya. Nah, Bapak Ibu maksudnya seperti ini. Untuk mulai hari ini, mulai besok itu kan penjahat sudah mulai nyusun jurnal. Nah, penjahat ini wis mulai gawe membuat ininya. Jadi ketika nanti selesai ya deskripsi di laporan RTLPP itu wis mulai finishing juga begitu. Latar belakang terakhir saja halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar ini bisa dikerjakan duluan. Ini monggo untuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran ini di laporan. Ini monggo yang menyiapkan adalah penanggung jawab PTS sehingga sealur, karena ini butuh waktu banget ya. Gawe halaman judul, identitas, lembar pengesahan, nanti teman-teman tinggal pakai. Jadi itu yang template-nya teman-teman yang bertanggung jawab di PTS tadi. Lembar pengesahan kan kode persis, kata pengantarnya kode hanya hanya ini yang beda itu sedikit saja ya. Kemudian daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran relatif sama toh semuanya. Kemudian pendahuluan, latar belakang, hasil yang diharapkan. Ini juga teman-teman yang bertanggung jawab di mana saja Pak Farid? Di PTS Pak. Mulai dari bagian awal, ini jadi di awal, jadi gampang nanti. Mulai bagian awal sampai bab 1 ini satu orang yang bertanggung jawab di PTS Pak Farid. Siap, Bu. Ya, ini. Kemudian untuk deskripsi sekolah ini kan masing-masing. Ini beda-beda ya. Ini beda-beda. Kecuali dari tempat sekolah yang sama bisa membuat ini, Pak. Bisa dibuatkan salah satu. Begitu. Adakah sekolah Bapak yang ditempati oleh teman? Ada, Bu. Ada. Ada, Ya. Bu. Sekolahnya siapa, ditempati siapa? Bu Tirot di sekolah saya ditempati oleh Pak Ujang dari kelas lain tapi kelas H, Bu. Terus saya menempati di sekolah Pak Bambang. Ya. Oh gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya Pak Bambang di tempatnya Pak
Farid, Farid di tempatnya Bu Futirat kan enak sing gawe sekolah tempat bertugas sendiri ki salah satu kayak dikeknya koncone gitu loh, dikasihkan temennya. Nah, Kan iya. enak gitu. Nah, itu mungkin Ada Bu Yuna menempati sekolahnya Pak Rudi ya kalau nggak salah. Iya, cuman Pak Rudi kan di SMK lain. Gitu. Enggak, maksudnya mungkin informasi yang di SMK Pak Iya. Rudinya gitu Bu ya. Iya, maksudnya gini, Pak Rudi, nanti profil kondisi sekolah Pak Rudi itu. berikan langsung ke Bu Yuna. Iya, Bu. Profil sekolahnya Ibu berikan langsung ke Pak Bambang. Pasti nanti Allah memberi lintas gitu, memberi bantuan ada penjalan lebih mudah lagi. Iya. Karena kalau Pak Farid ada akses ke calon pengawas yang lain, ke menti lain, sehingga ini sini saya di sekolahnya dia, ini temanku di sekolah, jadi gampang gitu loh Pak. Siap, Bu. Nah, kan. Kalau saya nggak ada sekolah yang dituju, nggak ada cawan. Ganti-ganti lah, yang keempat. Pak Bambang kan bisa minta punyanya Bu Futirat. Nggak bisa Bu, karena kan sekolahnya beda. Kalau saya di SMK 2. Cari di profil Google aja ada. Iya. Oh iya. Enggak terlalu kalau di sekolah magang itu nanti minta ke sekolah. Jadi ketika di awal Bapak matur membawa surat tugas loh ya. Membawa surat tugas dari cabang dinas bahwa saya bertugas di sini menemui kepala sekolah gitu. Nanti minta ini. Nah ini loh yang menyiapkan di AKPK termasuk ini loh Pak, yang diminta di sekolah magang itu nanti apa-apa gitu. Ya antara lain profil sekolah, kemudian boleh wawancara dengan kepala sekolah ini, mau muter-muter ke lapangan ini gitu, itu pemberkasannya monggo yang bagian AKPK. Nanti ketemu Pak, kalau bagian tuntas membaca modul itu insya Allah ketemu apa saja yang harus saya siapkan. Kemudian ini Bapak Ibu, ini bagiannya si Supak, penanggung jawab Supak ini. Nih, penjual Waos. Tinggal saya besarkan. Ini ya, berkas-berkas sudah punya ya, modulnya yang ini ya. Yang membuat deskripsi persiapan pembinaan guru itu satu orang saja, nanti template yang lain ngagem gitu, disesuaikan dengan sekolahnya sendiri-sendiri, waktu dan tempat. Ini yang membuat maksudnya itu satu orang gitu loh Pak. Tuh. Sasarannya, pendekatan metodenya, capaian target keberhasilannya, ada deskripsi. Ini temannya tinggal pakai gitu kan cepat nanti. Meringankan banget. Hasil pelaksanaan pembinaan gurunya apa, tindak lanjutnya gimana, simpulan, rekomendasi. Kemudian ada lampiran bukti keterlaksanaan, dokumen tertulis, foto, dan video, atau yang lain-lain. RPP, pedoman wawancara, pedoman penilaian, RPP, pedoman penilaian pembelajaran di kelas, pedoman observasi, dan sebagainya. Kemudian ini untuk pelaksanaan kinerja. Nah, Bapak juga menyiapkan deskripsinya, bagian yang PKKS, dan analisis PK Guru. Jadi punya gambaran ini, di 2 hari ini, fokus saya hanya di sini, di PKG dan PKKS dan analisis PKG, berkas-berkas apa ya yang saya perlukan. Jadi tidak seorang itu memikirkan pemberkasannya semua, nanti berat kalau begitu. Iya. Ya, untuk PKG, penilaian kinerja, deskripsi persiapan pembinaan guru, waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran penilaian kinerja, pendekatan metode, hasilnya, penilaian kinerja kepala sekolah, terus menganalisis hasil penilaian kinerja guru. Ini lanjut sembilan dan rekomendasi. Bapak-bapak, saya punya ini
Stop share dulu. Saya masih share screen ya? Enggak kelihatan. Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum ada ya? Gini, saya punya aplikasi PKKS terbaru tahun 2021 Jatimur. Itu Bapak Ibu sudah kagungan apa belum? Aplikasi PKKS terbaru yang tahun 2021. Belum, Bu. Belum. Dari LMS. Ibu diperlihatkan dulu. Belum ya ini ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Kerso Hakim, nanti saya siapkan ini. Saya kirimnya ya. Ini. Kirim di grup aja mungkin, Bu. Ya, itu menggunakannya nih. Saya bukanya dulu ya. Ini ada teknik-teknik menggunakannya nih. Ya. Sudah? Ada. Iya. Jadi ini PKKS terbaru tim Korwas Jatim. Ini barusan tadi malam kita pelatihannya ya. Jadi saya masih posisi di Malang antara ini latihan PKKS ini. Jadi ini aplikasi ini nanti Bapak Ibu menggunakan ini bisa. Untuk yang Jatimur nanti Bapak Ibu gantilah anunya, simbolnya. Atau enggak usah diagen, enggak apa-apa ya. Yang penting PKKS-nya. Ini input data. Kelihatan input data? Kelihatan, Bu. Ya. Input data ini. Nah, membuka ini Bapak Ibu. Membuka ini harus di laptop. Tidak bisa di HP. Nanti kalau Bapak Ibu buka di HP langsung rusak aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu bukanya harus di laptop dan di Microsoft Word-nya, Windows-nya 10, di atas 2010, 2013, 2016, 2019 itu, ya. Jadi jangan sampai dibuka di 2010 ke bawah, dia nggak support, gitu. Nah, setiap kali Bapak Ibu menginput atau membuka sesuatu, mohon disimpan, save, simpan pekerjaan. Karena kalau tidak, ada aplikasi ini yang tidak mau dibuka. Jadi setiap membuka hanya klik gitu saja, kehadiran misalnya, ya membuka kehadiran, nggak ngapa-ngapain ya harus ada simpan seperti ini. Ini triknya untuk aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu sudah memasukkan data, ini saya kan dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah ya di SMA di Pacitan. Nah ini tanggalnya sekian. Kemudian input datanya ini Bapak Ibu sesuaikan nama kepala sekolahnya, misalnya ini Pak Giono ya, SMA 2 Pacitan. Kemudian tim penilainya saya, tim penilai 1, pengawas pembinanya saya, ini pengen masukkan penjenengan. Pengawas pembinanya ya, sekolah ini pengawas pembinanya adalah pengawas asli. Kemudian penilai 1 Bapak Ibu. Bapak. Ya. Kemudian penilai 2, kalau tidak ada nanti dikasih strip gini aja ya, strip ini. Nah, kemudian simpan. Apa-apa pokoknya kita buka simpan. Sudah. Nah, terus kehadiran. Kehadiran ini kepala sekolah, monggo presentasi 100% nggak apa-apa. Ya. Presentasi nggak usah terlalu dimasalahkan, tapi kalau penjenengan pengen lihat benar selama sampai November ini nanti Bapak Ibu kehadirannya gimana, pengen pakai tanya ya nanti. Namanya menilai ya,
menilai kepala sekolahnya ya kan iso. Anu Pak, mohon maaf loh, kemarin Bapak terlambat sekian menit saya tulis di sini. Pokoknya harus bersopan santun untuk mohon maaf Pak, saya menilai Bapak karena memang surat tugas saya diklat ini harus seperti ini gitu. Ada permintaan maaf seperti itu, ya. Kemudian simpan. Makanya setiap kali kita buka di file ini harus disimpan. Untuk perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini dinilai oleh guru, siswa, orang tua, komite, administrasi sekolah, laboran, dan perpustakaan. Misalnya guru ini yang menilai Bapak Kepala Sekolah 3. Jadi untuk penilaian terbaru, kinerja terbaru, itu memang PKKS ini dengan apa dibantu, pengawasnya dibantu oleh unsur-unsur di sekolah. Misalnya guru, kemudian siswa, 10, orang tuanya 3, komitenya 1, TU-nya 1, laborannya 1, perpusnya 1. Nanti nilainya tinggal klik-klik gini ya Bapak Ibu ya. 0, 1 atau 2. Ini. Yes, simpan. Nah, setelah itu sasar kerja. Mulai manajerial, kewirausahaan, supervisi, tugas tambahan, PKB, dan kegiatan. Ini nilainya berapa? Ini catatannya apa? Jadi ada enggak barang-barang yang di sini? Ini sudah disiapkan ya, teman-teman Korwas Provinsi Jawa Timur sudah sangat membantu kami untuk menyiapkan. Misalnya manajerial, kepala sekolah memfasilitasi siswa untuk memiliki keterampilan bertindak secara mandiri, kolaboratif, dan sebagainya. Ini dokumennya adalah misalnya RPP yang memuat penugasan individu dan kelompok, dokumen laporan tugas, bahan dokumentasi presentasi tugas, SK kepanitiaan, surat tugas tentang penyusunan program sekolah. Berapa nilainya ini? Nah, 3 misalnya. Catatannya yang ada ini. Gitu. Kemudian untuk yang lain-lain juga. Ini ya. Nah, simpan. Kalau sudah selesai, simpan. Data, berarti tinggal laporan. Laporan ini hasil penilaian kinerja kepala sekolahnya seperti ini. Nanti dicetak ya, nilainya berapa. Sudah tertera di situ nama penilai 1. Wah, di sini Futirot Rudi, Dr. Anda Rudi, Dr. Anda Rudi, seperti itu. Sudah ada di sini, tinggal ngetik Pak, tinggal ngeprint ini. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi ini kan template Pak ya. Jadi harus dirubah sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Rekomendasi diisi sesuai dengan hasil yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu isi. Di sini rekomnya apa? Setelah penilaian menilai. Mulai dari ini di sasarannya, manajerialnya, rekomendasinya perlu apa? Yang sudah ada apa? Perlu apa? Begitu. Dan KWU-nya seperti apa, supervisi guru dan tenaga kependidikannya seperti apa, pelaksanaan tugas tambahnya seperti apa, pengembangan keprivasian berkelanjutannya seperti apa, kegiatan penelitiannya seperti apa. Nah, ini rekomnya begitu. Kemudian angka kredit. Nah, sekalian, belum disimpan, tidak mau bergerak. Simpan ya. Nah, tadi terbukti Pak, saya belum menyimpan, saya sudah menggerakkan, yang nggak mau dia. Harus di setiap kali membuka kita menyimpan. Ini angka kreditnya sudah langsung keluar seperti ini. Enggak ya. Penilai yang keluar adalah penilai 1, kemudian kepala sekolah yang dinilai, kepala cabang dinasnya siapa. Ini. Simpan. Baru kita membuka yang lampiran. Nah, lampiran ini adalah skor penilaian kinerja dari sasaran tadi. Mulai manajerial, KWU, dan lain sebagainya. Simpan. Nah, ini yang PKKS SMA, tapi ini kalau dipakai SMK,
Berarti nanti di sini Pak, di input data, oh saya punya yang SMK, nanti saya kasih yang SMK. Cara kerjanya seperti ini, persis. Saya punya yang SMK terbaru, ya, jadi nanti bisa diagam. Untuk aplikasi yang sangat-sangat sulit bagi penjenengan sudah terpenuhi. Jadi alhamdulillah kemarin tadi malam saya memang pelatihan ini dan kinerja. Kemudian nanti saya share di grup ya, penilaian kinerja kepala sekolah yang SMK. Kalau untuk kinerja guru ada Bu? Aplikasi penilaian kinerja guru ada, tapi saya kemarin yang tahun 2020 belum pelaksanaan ini apa namanya, belum ada share-sharean ya lagi dari Korwes Jawa Timur tentang, tapi tidak apa-apa Pak, oh sama ini juga sama kok dengan 2020. Tidak apa-apa, nanti saya share sekalian ya untuk aplikasinya. Siap, Bu. Siap, Bu. Jadi penyiaran tinggal menyiapkan berkas-berkas yang lainnya, gitu loh ya. Oke, saya siapkan. Insya Allah ada. Baik untuk BK maupun untuk MAFL. Insya Allah ada. Semoga ada. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan sedikit Bapak ini. 9-12 Bu. 9-12. Ya, baik. Sebentar, saya siapkan yang sudah? Ya Bu. Sudah ya. Ini Bapak Ibu kembali ke gotong royong tadi, ke kerjasama kolaborasi antar tim tadi. Siapa nanti yang bertanggung jawab pada penilaian kinerja dan analisis PKG aplikasinya pakai Jawa Timur. Kalau misalnya logo nanti monggo yang ahli aplikasi bisa logonya nanti diganti ya. Logo menjadi logo Banten kan gitu ya, Provinsi Banten. Kemudian untuk pelaksanaan selanjutnya Bimlat seperti ini yang disiapkan Bapak Ibu, penanggung jawab Bimlat. Ya, waktunya mulai ya. Kemudian proposal. Nah, proposal ini begini Bapak Ibu, maksud saya itu kan ini sudah ada kerangka besarnya. Tapi kan belum ada deskripsinya. Deskripsinya itulah bagian tugas proposal. Jadi teman-teman nanti tinggal template. Tapi karena kemarin sudah ya, proposal sudah termasuk tugas di EST 1 ya. Kerangkanya udah. Kerangkanya aja Bu. Baru kerangkanya. Kerangkanya. Lah ya, kerangkanya berarti kan sudah semua, sudah punya semua. Sudah. Iya. Ya, berarti untuk PTS kan tidak perlu ada tim yang menyiapkan. Iya, Tidak perlu Bu. Ya. Tidak perlu. Berarti nanti tim proposal Pak Farid ditugaskan di penyusunan laporan yang awal dan akhir. Di situ saja. Ya gitu nggih. Nanti kan sama-sama kita pakai. Iya. Penyusunan laporan ya. Penyusunan laporan di awal-awal. Juga Pak, kayak deskripsi di setiap laporan itu loh Pak, di setiap kegiatan itu kan ada ada semua deskripsinya, perlu deskripsinya untuk persiapan laporan itu bagian ini saja, bagian kerangka, istilah kerangka laporan gitu. Kemudian untuk AKPK itu persiapan pelaksanaan dan hasil, tadi ada agak beda-beda, tidak apa-apa, tapi kerangka besarnya ini yang bertanggung jawab satu. Kemudian untuk yang simpulan, saran dan rekomendasi, ini mohon juga tim tadi yang bertanggung jawab di PTS. Laporan itu jadi J. Laporan. Begitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk penjelasan penulisan laporan, ini tanggung jawabnya tim laporan untuk mensosialisasikan atau teman-teman membaca sendiri, tapi teman-teman yang tim laporan itu betul-betul tanggung jawab untuk mengklarifikasi ke teman-temannya. Dalam, ya Pak? Maaf Bu, tadi ada iklan. Ada iklan. Oke. Bapak Ibu, ini di penyusunan proposal. Ini nggak usah kemana-mana, ini saja aturannya dari sini saja. Jadi nggak usah bikin kata pengantar, nggak usah. Karena memang waktu kita sangat terbatas. Sudah di-stick di sini saja, pokoknya selesai dan bagus hasilnya.
itu, nggak usah ditambah-tambah, ya. Kemudian untuk proposal, ini relevansi daftar pustaka ini referensinya 5 tahun terbaru, maksudnya yang substansi. Untuk yang peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya itu tidak apa-apa. Itu berarti ya tidak 5 tahun terbaru, karena memang tidak ada, jarang toh 5 tahun terbaru, kecuali yang kayak SNP 2021 tentang pembelajaran yang terbaru itu, yang kayak undang-undang, Sisdiknas, tentang standar kepala sekolah, standar pengawas kan tetap yang pakai 12 2007, yang standar pengawas, yang standar kepala sekolah 13 2007, yang kemudian jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya itu 21 2010, diperbaiki dengan Permendikbud 143 2014, kemudian ada lagi yang terbaru lagi di 2020, satu tentang pengawas tentang kepala sekolah 2018 ya, Permendiknas nomor 6 2018 itu yang supervisi dan KWU, kemudian tugas kepala sekolah itu loh di di manajerial, KWU dan supervisi itu tidak ada lagi yang terbaru ya, semua banyak permennya itu lama, itu tidak apa-apa. Yang penting substansi tentang tentang penelitian yang penjenengan laksanakan itu loh yang 5 tahun terbaru. Tuh. Kemudian tentang AKPK yang ini ya sudah ini. Bapak Ibu, ini ketentuan penulisan seperti ini mulai penjenengan pelajari banget karena memang harus fix seperti ini, pakem seperti ini ya. Nanti ketika penjenengan selesai akademik mulai menulis laporan, nah ini diperhatikan betul bagaimana caranya menulis. Kemudian ini penjelasan sistematikanya, bagian awal, bagian isi. Nah ini tanggung jawabnya tim Pak Farid ya. Biar dibuat template-nya oleh teman-teman salah satu ya, biar nggak terlalu padat tugas kita. Nah ini semuanya bab 1 sampai tujuan, hasil yang diharapkan, ini semua yang menyiapkan satu. Kemudian template-nya untuk deskripsi sekolah, kondisi sekolah ini bisa juga satu orang yang ditanggung jawab di penyusunan laporan ini juga bisa. Tapi kalau misalnya mau membuat sendiri masing-masing juga bisa, karena kondisinya beda-beda. Kemudian ini mulai masuk di tugasnya tadi masing-masing. Kemudian rambu-rambu penulisan laporan begini Pak. Ini siapkan ya KPK ya. Nanti monggo deskripsikannya mulai di template-nya Pak Farid menyusun. Nah, ini kan sudah ada rambu-rambunya, sudah ada. Lampirannya apa saja ini? Ini metriknya sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Usahakan membuat laporan tanggalnya berdasarkan metrik saja yang sudah dibuat. Perkara pelaksanaannya tidak sama karena faktor manusianya, ada kepala sekolah petugas, ada yang penjenengan juga adalah lapas nggak bisa karena harus melaksanakan tugas lain di sekolah, itu monggo, nggak apa-apa. Tapi tanggalnya disesuaikan dengan metrik saja. Ini. Kemudian laporannya seperti ini, Bapak Ibu sudah, pakemnya sudah ada. Misalnya sudah seperti ini, nggak usah mencari lain. Ini sudah disiapkan oleh buku. Nah itu, ya. Nah mungkin itu Bapak Ibu, masih ada berapa menit ini soalnya saya jam selanjutnya dengan Banyuwangi ini nanti. Teman-teman. Masih ada 10 menit Bu. Ya, masih ada 10 menit. Baik, untuk simpulan, refleksi dari saya mungkin semuanya itu mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk selanjutnya. Monggo, silakan. Kalau dari saya mungkin hanya usulan aja Bu. Langsung aja mungkin di kesempatan ini supaya tidak nambah waktu lagi. Lama. Ya, tidak nambah waktu, terus bisa langsung dikerjakan. Baik. Yang tadi dibagi-bagi itu mungkin Bu. Siapa memilih ya, siapa mengerjakan apa. Silakan dari teman-teman saya, sisanya aja nggak apa-apa. Baik. Ya. Sudah saya atur tadi yang agak sesuai Pak Farid ya KPK.
Ibu Yuna saya di AKPK ya. PKKS dan analisis PKG itu aja. Kemudian nanti di Bu Futirot di akademik gitu. Kemudian Bimlatlam Pak Bambang. Kemudian di Pak Bambang apa pilih yang penyusunan itu, laporan itu. Kemudian nanti Bimlatnya di Pak Rudi apa gitu Pak. Jadi cepat. Yang sudah agak terpola tadi kayaknya Pak Farid dan Bu Yuna deh. Yang sudah agak terpola. mungkin ya. Bu Futirot ini orangnya butuh pekerjaan banyak di akademik enggak apa-apa, ya Bu? Nah, gitu. Siap ya? Sudah terjawab. Oke. Bu Futirot. Jadi di Bu Futirot di akademik. Supak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan guru melalui Supak. Ubo Rampene. Iya, karena sudah ditunjuk sama Bu Ender ya sudahlah Bu. Iya, Bismillah, semoga lancar dan barokah, sukses gitu deh. Penilaian kinerja PKKS dan analisis PKK guru. Analisis PKK Bu Yuna tadi. Iya. Bu Yuna. Ya, karena pas itu. Ya. Terus Bimlat, Pak Rudi ya. Pak Rudi ya. Siap Bu. Ya, Oke. Pak Bambang apa? Laporan berarti kalau gitu Pak Bambang. Pak Bambang laporan. Pak Bambang kan IT banget orangnya. Udah. Saya di AKPK sedikit-sedikit Pak Bambang sedikit-sedikit tentang PTS apa yang perlu disiapkan monggo dikunjungi ya tentang proposal ya. Nanti kayak teman-teman butuh informasi tentang Iya. Jadi sebagian laporan utuh sebagian PTS gitu ya. Ya. Baik. Pak Bambang ya atau dua-duanya Pak Bambang apa? Iya, Pak Farid, Pak Bambang laporan. Pak Bambang ngomong itu masih di mute Pak Bambang. Masih di Pak Bambang sudah tersenyum bahagia. Dia ya. Iya dari tadi ngomong cuma nggak kedengeran. Dalam Pak. Bimlat saya Bu ya. Ya. Bimlat saya Pak Bambang. Waduh. Laporan sama PTS. Proposal sama PTS. Sama PTS Bambang. Atau Pak Farid AKPK dan PTS. Pak Farid nyuwun sewu. Karena teman-teman ini beda-beda AKPK-nya ya. Pak Farid andaikan AKPK tok saja tapi untuk mewadahi perbedaan-perbedaan itu. Siap, Bu, siap. Siap ya? Oke, terima kasih Pak Farid. Ya, siap. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman AKPK enggak usah ragu-ragu, nanti semua akan dikerjakan pemberkasannya oleh Pak Farid perangkatnya. Ya, makasih Pak Farid. Ya, baik. Pak Farid harus ya, Pak Bambang di manajerial, tapi Pak Bambang mohon fokus di mana sehingga Pak Farid nggak kesulitan nanti menyiapkannya. Alhamdulillah, ternyata kolaborasi yang hebat dari teman-teman Banten ini luar biasa. Proposal kalau saya yang bagian akademik berarti semuanya Bu. Semuanya. Iya, semuanya. Sama dengan Pak Farid semuanya. Sama dengan Pak Rudi semuanya, Bimlat semuanya. Sama dengan Ibu undangan, aparat. Saya bantu aplikasinya tadi. Tapi pemberkasan semuanya dari Bu Yuna. Harus selesai kita sepakati hari apa? Pak Bambang di laporan. Berarti nanti kita bertemu luring ya, Pak Farid? Iya, luring. Nanti saya bermimpi. Oh, saya di Banten, mimpi saya. Nah, gitu ya. Ya, maaf kalaupun karena kan waktunya mendesak. Kalaupun misalnya di 2-3 hari ini tidak bisa bertemu luring, paling kita seperti ini. Ya. Kita enggak di hari ketiga aja Pak Farid. Kalau hari kan waktunya mepet ya. Berarti hari Sabtu saya nggak bisa. Ada pertemuan dengan teman-teman Seragon. Iya. Mau membuat aplikasi Bu. Iya. Oh iya. Oke. Ikut dong Bu Futirot. Iya, itu kan teman-teman calon pengawas yang Kabupaten Serang Cilegon, Pak Bambang. Nanti kita kumpul di SMK 7. Mohon maaf Bapak Ibu diinikan lagi karena kan ini sudah hari apa? Mau hari Senin atau mau hari Selasa? Hari Minggu. Hari Senin kayaknya ke sekolah. Hari Senin ke sekolah. Hari Minggu. Saya ke sekolah kalau untuk KBM karena sudah daring ya Pak ya. Jadi tugas anak sudah masuk melalui Google Drive semua. Bukan. Kita udah mulai dinas. Kegiatan udah mulai. Iya.
Minggu itu harus ngeprint dulu. Pokoknya sebelum hari Senin. Minggu berarti. Hari Minggu. boleh. Minggu pagi harus beres. Siap, Boleh. siap. Di rumah makan gitu loh. Iya. Yes. Di mana nih kita? Di mana? Pengen deh Pak Farid. Apa nanti kita lanjut di grup boleh. Oh siap, Ya. siap. Gitu ya. Ya, Siap, Bu. jadi saya ulang untuk pemberkasan penanggung jawab pemberkasan gitu ya. Untuk Bu Fitira di Supak semuanya, untuk Bu Yuna di PKKS dan analisis PKG, untuk saya bantu nanti aplikasinya PKG dan PKKS. Ingatkan ya, kalau saya belum mengirim, bisa tulis PR, mengirim aplikasi PKKS dan PKG. Kemudian untuk Bimlaknya dan sebagainya Pak Rudi, untuk laporan dan PTS dan lain-lain Pak Bambang, dan untuk AKPK semuanya itu Pak Farid. Nyata nggih? Jadi kita berat nih. Gimana? Putirat belum disebut. Udah tadi Yang pertama tadi Putirat. Udah. Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah sudah mengerucut ya. Ya, Nanti semoga Bapak Ibu besok Minggu bisa luring, bisa happy mengerjakannya, dan bisa siap untuk Senin itu berjuang. Sudah siap. Senjatanya sudah siap semuanya sampai 38 hari, tinggal tambal sulam lah hari-hari berikutnya. Wah ini kurang anu, yuk ditambah begitu nanti. Nanti ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Silakan yang teman-teman untuk refleksi simpulannya. Tinggal sama Bu Putirot aja sekalian. Putirot Gitu ya. Oke. Sama saya boleh. Jangan lupa doa. Iya. Terima kasih ya dari saya ya, calon pengawas hebat dari Kabupaten Banten. Provinsi Bu. Dari Provinsi Banten. Provinsi Banten. Semoga selalu. Oh ya, Bu Futurat kan akan ketemu teman-temannya calon pengawas, minta profil, pengen usul. Saya sekolah magang di mana? Nanti dicarikan Bu Futurat. Iya, benar. Siapa tahu kan? Ya, siap. Iya, Ibu. Ya, gini Bu Yuna. Tinggal 2 menit terakhir. Bu Yuna di mana? Di agenda SMK 1 Rangkas, Bu. Untuk magangnya, ya dicarikan profil oleh Bu Putirot. Ya. Sudah dapat tadi kan Pak Bambang sama yang sudah dapat. Sekolahnya Bu Putirot dan sekolahnya Bu Yuna tadi siapa? Pak Rudi. Pak Rudi dan Pak Bambang kan? Nah, tinggal Bu Putirot sama Bu Yuna sama Pak Farid yang belum dapat profil tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, semoga kita bisa dipertemukan lagi nanti hari apa ya? Depan ya? Ya Bu, nanti disepakati lagi aja ini. Rabu gitu ya? Ya boleh. Ya Prabu Bu. Setiap Rabu aja. Ini maaf Kamis. Rabu depan itu siang, malam, pagi, sorenya nanti saya tak matur ya. Ya Bu. Ya, saya berada di mana, apalagi di